Salam sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Apakah pernah terpikirkan oleh kita, satu kata ternyata bisa memiliki makna yang begitu luas dan dalam? Mari kita menggali dan memahami sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja, namun menjadi pembicaraan penting di kalangan religius tertentu, sehingga menjadi luar biasa. Pada kesempatan kali ini akan kita lihat sebuah kata yang mungkin saja sudah biasa kita dengarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata yang saya maksudkan adalah Katolik. Kata ini sejak dari zaman dahulu kala sampai hari ini selalu diperdebatkan. Tidak jarang terjadi saling klaim dan saling tuding dengan berbagai argumentasi untuk menafsirkan makna apa yang benar-benar tepat dari kata ini menurut penafsiran mereka masing-masing. Selalu muncul pertanyaan dari dalam benak saya untuk mereka. Manakah dari semua penafsiran itu yang benar dan akurat? Sebab menurut saya, penafsiran, apalagi opini, bukanlah kebenaran yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi, tak perlu jugalah rasanya kita berdebat tajam dan saling klaim bahwa penafsiran kitalah yang paling benar. Dan hanya orang-orang bodoh saja yang selalu memaksakan apa yang diyakininya itulah yang paling benar, kemudian mengklaim apa yang diyakini orang lain yang berbeda dengan dirinya sudah pasti salah. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, akan saya mulai pemaparan kali ini. Kata Katolik ini sebenarnya berasal dari kata Katolikos, yang adalah sebuah kata sifat dari bahasa Yunani yang terbentuk dari kata katolo dan ikos, yang mana makna harafiah dari kata ini adalah seluruhan atau universal. Kata ini sendiri dapat kita jumpai di dalam tulisan-tulisan klasik Yunani, seperti misalnya dari Aristoteles atau Polybius, dan juga tulisan-tulisan klasik Yunani lainnya. Ternyata kata ini juga sering digunakan oleh para penulis Kristen pada masa-masa awal kekristenan. Namun mereka tidak selalu menggunakannya dalam pengertian teknis. Berikut adalah 3 contoh penggunaan kata Katolik yang dapat kita temukan dari beberapa tulisan para penulis Kristen awal. Misalnya, He Katholike Anastasis dari Justinus Martir, yang secara harafiah artinya adalah kebangkitan Katolik. Dan contoh berikutnya adalah He Katholike Agathotes Tuteu dari Tertullianus, yang secara harafiah artinya adalah kebaikan Katolik Allah. Dan contoh yang ketiga adalah Hoi Tesseres Katholikoi Anemoi dari Irenaeus, yang secara harafiah artinya adalah 4 angin Katolik. Namun, apakah benar seperti itu?
maksud dari tulisan-tulisan tersebut? Mari kita lihat arti sebenarnya dari ketiga tulisan yang menggunakan kata Katolik tersebut. Pertama, ungkapan yang dinyatakan oleh Justinus Martyr. Arti sebenarnya adalah kebangkitan yang universal. Kedua, ungkapan yang dinyatakan oleh Tertullianus. Arti sebenarnya adalah kebaikan yang mutlak dari Allah. Dan yang ketiga, ungkapan yang dinyatakan oleh Irenaeus. Arti sebenarnya adalah 4 mata angin utama. Dan satu lagi contoh tambahan yang sebenarnya sangat familiar bagi kita, yaitu Epistolae Catholicae. Di dalam bahasa Indonesia, istilah ini kita sebut dengan surat-surat Katolik. Istilah surat-surat Katolik ini diterapkan untuk surat-surat para Rasul Kristus yang termasuk di dalam kanon Alkitab Perjanjian Baru. Mengapa disebut surat-surat Katolik? Nah, ini adalah salah satu alasan sebagai acuan bagi kita untuk memahami dengan benar makna dari kata Katolik ini. Karena memang surat-surat tersebut bukan ditujukan kepada komunitas lokal tertentu, tetapi ditujukan kepada gereja yang satu secara luas, yang sifatnya merangkul seluruh umat manusia secara universal. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ternyata jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, maka kata Katolik ini dapat memiliki makna yang begitu luas dan dalam. Tergantung pada konteksnya, kita sedang berbicara tentang apa. Dan kita pun sudah melihat beberapa contoh penggunaan kata ini. Namun, apakah Katolik yang merujuk kepada umat Kristiani perdana dan Gereja Katolik yang merujuk kepada gereja yang satu yang didirikan oleh Yesus Kristus itu belum ada atau belum pernah dipakai sama sekali pada masa-masa awal kekristenan? Nah, akan kita bahas hal ini pada bagian-bagian berikutnya. Tetap penasaran agar kita memiliki keinginan untuk belajar. Jika sekiranya ada kata-kata yang kurang baik atau kesalahan dalam pemaparan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya.